Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Segan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat, berkah dalam, dan senantiasa bahagia, tekun untuk senantiasa berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022, hari biasa pekan ke-25. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, berkenanlah membuka telinga kami agar dapat mendengar sabdamu, dan berilah kami kekuatan agar dapat menyerupai Yesus Mesias, hamba kedamaian, yang membuka pandangan baru penuh harapan untuk hari kemudian. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Pada saat itu para murid tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Dan para murid tidak berani menanyakan atas pernyataan Tuhan Yesus tadi. Namun ketika akhirnya Tuhan Yesus diserahkan kepada manusia, lalu mengorbankan dirinya untuk tetap setia kepada kasih, menyelamatkan umat manusia, menanggung dosa manusia, barulah para murid memahami apa maksud Tuhan Yesus dengan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Bahwa pengorbanan cinta yang total itu menjadi misi utama dari Tuhan Yesus sebagai sabda Allah sendiri. Tuhan Yesus adalah bukti cinta kasih Allah bagi umat manusia yang seharusnya manusia dihukum karena dosa-dosanya, tetapi digantikan oleh Tuhan Yesus dalam menjalani hukuman itu ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk menanggung derita sengsara wafat karena tetap berpegang teguh dan menegakkan cinta sejati. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menerima cinta Tuhan yang begitu luar biasa di dalam pengorbanan Tuhan Yesus, di dalam penyerahan diri Tuhan Yesus kepada manusia, diserahkan secara total untuk menebus kesalahan manusia dan membawa manusia kepada keselamatan ketika manusia hidup di dalam cinta sebagaimana yang telah diperjuangkan Tuhan Yesus sendiri. Kita juga mohon berkat Tuhan, semoga di dalam mengimani, melanjutkan perjuangan Tuhan Yesus untuk menerima cinta Tuhan dan membagikan cinta Tuhan kepada manusia, kita pun berani untuk diserahkan kepada manusia yang lainnya, terlibat di dalam karya-karya kebaikan, tekun berbuat baik, dan senantiasa penuh harapan bahwa dalam hidup ini senantiasa ada penerimaan dari Tuhan, senantiasa ada kasih, senantiasa ada penyelamatan yang Tuhan berikan, yang telah dinyatakan dengan kehadiran Tuhan Yesus. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita semua di dalam mengikuti Kristus diteguhkan iman, pengharapan, dan kasih, sehingga dari hari ke hari kita boleh semakin menyerupai Kristus karena kita menerima berkat kasih Allah dan akhirnya berani membagikan kasih itu dengan bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan dan juga membagikan cinta, mengorbankan diri untuk keselamatan semesta. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua, hidup kita, karya pelayanan kita untuk menerima cinta Tuhan, membagikannya, meneladani Yesus sepanjang hayat hidup ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.